Kenapa kita cepat sekali menyebut orang gagal? Ada satu kalimat yang terlalu mudah keluar dari mulut kita. Dia gagal. Pendek, rapi, seolah semuanya bisa diringkas dalam satu kata. Kita mengucapkannya sambil duduk, sambil minum kopi, sambil scrolling, tanpa benar-benar berhenti untuk bertanya, gagal dari apa, dan gagal di kondisi yang seperti apa. Kadang kita bahkan tidak mengenal orangnya, tidak tahu pagi-paginya, tidak tahu malam-malamnya, tidak tahu apa yang dia bawa pulang ke rumah selain lelah. Tapi tetap saja, kata itu terasa ringan di lidah kita. Gagal. Mungkin karena sejak lama kita diajari melihat hidup seperti lomba. Siapa cepat, dia benar. Siapa tertinggal, dia salah. Dan tanpa sadar, kita mulai percaya kalau seseorang tidak sampai, pasti ada yang kurang dari dirinya. Kurang pintar, kurang rajin, kurang niat. Jarang sekali kita bertanya, siapa yang berdiri di belakangnya saat dia mencoba? Karena dukungan itu tidak kelihatan, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa diukur dengan angka. Yang kelihatan cuma hasil, yang kelihatan cuma pencapaian. Padahal hidup tidak pernah sesederhana itu. Ada orang yang jatuh bukan karena dia malas, tapi karena tidak ada yang menangkap saat dia terpeleset pertama kali. Ada orang yang berhenti bukan karena dia bodoh, tapi karena terlalu lama berjalan sendirian. Dan anehnya, kita jarang membicarakan itu. Kita lebih nyaman menyalahkan individu daripada mengakui bahwa tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Karena kalau kita mengakui itu, kita harus mengakui sesuatu yang lebih tidak nyaman. Bahwa kebersesilan kita sendiri mungkin tidak sepenuhnya hasil kehebatan kita. Bahwa mungkin ada tangan-tangan yang dulu menopang saat kita hampir jatuh. Bahwa mungkin ada suara yang berkata lanjutkan saat kita ingin menyerah. Dan tidak semua orang pernah mendengar suara itu. Kita hidup di dunia yang memuja hasil, tapi pelit memberi penopang. Kita cepat kagum pada yang sampai, tapi cepat lupa pada yang gugur di tengah jalan. Padahal, kalau kita jujur sebentar saja, kita tahu berjalan sendirian itu menguras lebih banyak tenaga daripada berjalan pelan tapi ditemani. Dan mungkin kata gagal itu sendiri bukan penilaian yang adil, melainkan cara cepat untuk menutup rasa bersalah kita karena tidak ikut membantu. Kita menyebut orang gagal agar tidak perlu bertanya lebih jauh, agar tidak perlu melihat bahwa di balik kegagalan itu ada kekosongan yang bernama tidak pernah didukung. Dan dari sini, pelan-pelan, pertanyaan yang lebih berat mulai muncul. Selamat datang di Lamtama Mardongan. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan subscribe. Dukungan yang tidak pernah ada. Ada banyak bentuk dukungan yang sering kita kira sepele. Bukan tepuk tangan besar, bukan pujian panjang, bahkan bukan uang. Kadang dukungan itu cuma seseorang yang berkata, "Coba lagi, tidak apa-apa." Dan ironisnya,
Banyak dari kita tumbuh tanpa pernah mendengar kalimat itu. Kita tumbuh dengan kalimat lain. Ngapain sih? Sudah tahu susah? Jangan aneh-aneh. Nanti kalau gagal, siapa yang tanggung jawab? Kalimat-kalimat yang mungkin tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan, tapi cukup kuat untuk membuat kita ragu setiap kali ingin melangkah. Akhirnya kita belajar satu hal. Lebih aman tidak berharap terlalu tinggi. Bukan karena kita tidak punya mimpi, tapi setiap mimpi terasa seperti beban yang harus kita pikul sendirian. Di sekolah, kita mungkin bukan murid bodoh. Kita hanya murid yang pulang ke rumah tanpa ada yang bertanya, "Hari ini kamu belajar apa?" Di tempat kerja, kita mungkin bukan karyawan lemah. Kita hanya orang yang tidak punya mentor, tidak punya ruang salah, tidak punya tempat bertanya tanpa takut dianggap tidak kompeten. Dan di keluarga, banyak dari kita belajar cepat dewasa. Bukan karena kuat, tapi karena tidak ada pilihan. Kita jadi pendengar, bukan yang didengarkan. Kita jadi penyesuai, bukan yang dipahami. Lama-lama kita terbiasa menelan semuanya sendiri. Dan saat hasilnya tidak sesuai harapan, orang luar hanya melihat satu hal. Kita tidak berhasil. Tidak ada yang melihat berapa kali kita hampir berhenti, tapi memaksa diri untuk lanjut karena tidak ada siapapun yang bisa kita sandari. Tidak ada yang tahu betapa beratnya membuat keputusan tanpa tempat bertanya. Karena dukungan bukan cuma soal bantuan. Dukungan adalah rasa aman untuk mencoba tanpa takut dipermalukan. Dan tanpa rasa aman itu, banyak orang berjalan dengan rem tangan tertarik. Masih bergerak, tapi tidak pernah melaju penuh. Lalu ketika kita kelelahan, kita menyalahkan diri sendiri. Kita bilang, mungkin aku memang kurang. Padahal yang kurang bukan kemampuan kita, melainkan ruang untuk bertumbuh. Dan di titik ini, kita mulai percaya pada kebohongan yang terdengar sangat masuk akal. Bahwa semua orang yang berhasil hanya bekerja lebih keras. Tanpa sadar, kita sedang membandingkan perjalanan yang ditemani dengan perjalanan yang sepi. Dan itu bukan perbandingan yang adil. Dari sini, cerita tentang usaha mulai terasa ganjil. Mitos kalau mau pasti bisa. Ada satu kalimat yang terdengar sangat adil, tapi diam-diam kejam. Kalau mau, pasti bisa. Kalimat ini sering diucapkan dengan niat baik, sebagai penyemangat, sebagai dorongan. Tapi bagi banyak orang, kalimat ini justru menjadi beban yang tidak terlihat. Karena kalimat ini menghapus semua konteks. Ia tidak bertanya dari mana seseorang memulai.
Ia tidak peduli siapa yang berjalan di sampingnya. Ia tidak menghitung berapa kali seseorang jatuh tanpa ada yang membantu berdiri. Kalimat itu menyederhanakan hidup seolah hidup hanya soal kemauan. Padahal kemauan saja tidak pernah cukup kalau setiap kesalahan langsung dibayar dengan rasa malu. Banyak orang bukan tidak mau, mereka hanya terlalu sering dihukum saat mencoba. Salah sedikit ditertawakan, gagal sedikit diingatkan seumur hidup. Akhirnya kita belajar satu hal yang pahit. Lebih aman tidak mencoba terlalu jauh. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita tidak punya cadangan emosi untuk jatuh berkali-kali. Mitos kalau mau pasti bisa membuat kita lupa bahwa manusia bukan mesin. Kita butuh jeda, kita butuh validasi kecil. Kita butuh satu orang saja yang tidak langsung menilai saat kita belum sampai. Dan tanpa itu, kemauan pelan-pelan terkikis. Bukan hilang, tapi lelah. Ironisnya, orang yang paling sering mengulang kalimat ini biasanya adalah mereka yang pernah didukung. Yang pernah gagal tanpa kehilangan harga diri. Yang pernah jatuh tanpa dicap bodoh. Dan kita yang tidak punya pengalaman itu, mulai merasa ada yang salah dengan diri kita. Kita menyalahkan niat, kita menyalahkan disiplin, kita menyalahkan karakter. Padahal mungkin yang kita butuhkan bukan kemauan yang lebih keras, melainkan lingkungan yang tidak mematahkan setiap percobaan kecil. Di titik ini, kata gagal terasa semakin berat. Bukan karena kita tidak sampai, tetapi karena kita merasa kita satu-satunya yang tidak bisa. Dan itu menyesatkan. Karena kegagalan jarang berdiri sendiri, ia hampir selalu tumbuh di tanah yang kering dukungan. Dan di sini, kita mulai melihat sesuatu yang jarang dibicarakan. Bahwa keberhasilan bukan cuma soal usaha, tetapi juga siapa yang menunggu kita pulang. Dari sini kita perlu berhenti sebentar dan melihat hidup dari sudut yang berbeda. Rasa iri yang tidak pernah jahat. Ada perasaan yang sering kita kubur dalam-dalam karena takut disebut lemah atau dengki. Rasa iri. Bukan iri pada harta, bukan iri pada pencapaian, tapi iri pada satu hal yang lebih sunyi, dukungan. Kita melihat orang lain gagal, lalu bangkit dengan cepat. Bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena ada yang berkata, "Nggak apa-apa, coba lagi." Sementara kita, saat jatuh, harus menguatkan diri sendiri dari titik nol. Bukan sekali, berkali-kali. Kita iri melihat orang punya tempat pulang emosional. Punya seseorang yang tidak menghakimi saat mereka belum jadi apa-apa. Dan rasa iri itu bukan kejahatan. Ia hanya sinyal bahwa kita juga manusia yang butuh ditemani. Masalahnya, kita hidup di budaya yang mengagungkan ketahanan pribadi, tapi lupa membicarakan bagaimana ketahanan itu dibentuk. Kita disuruh kuat tanpa pernah diajari bagaimana cara meminta tolong tanpa merasa hina. Akhirnya, kita belajar satu hal keliru, bahwa butuh dukungan adalah tanda kegagalan karakter. Padahal, yang sebenarnya terjadi, manusia tidak pernah dirancang untuk berjalan sendiri terlalu lama. Bahkan Marcus Aurelius, seorang kaisar, seorang filsuf Stoik,
menulis pengakuan panjang tentang siapa saja yang membentuk dirinya. Ia tidak menyebut dirinya hebat, ia menyebut orang-orang yang menopangnya. Artinya jelas, ketangguhan bukan lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh di tempat di mana kesalahan tidak langsung dihukum. Jadi, jika hari ini kita merasa tertinggal, bukan mustahil, yang kurang bukan kemampuan, melainkan lingkungan yang memberi ruang untuk belajar tanpa takut runtuh. Dan dari rasa iri ini, perlahan muncul kesadaran yang lebih tajam. Mungkin kita tidak pernah benar-benar sendiri. Mungkin banyak dari kita tidak gagal karena malas, bukan juga karena kurang cerdas, tapi karena terlalu lama berjuang sendirian, tanpa ada yang mengatakan kita boleh lelah. Mungkin juga kita tumbuh di lingkungan yang hanya menghargai hasil, bukan proses, yang memuji saat kita berhasil, tapi menghilang saat kita jatuh. Dan tanpa sadar, kita membawa pola itu ke dalam diri kita sendiri. Kita menjadi orang pertama yang paling keras menghakimi diri. Padahal mungkin yang kita butuhkan bukan motivasi besar, bukan kutipan keras tentang disiplin, tapi satu suara kecil yang berkata, pelan-pelan juga tidak apa-apa. Mungkin solusi hidup tidak selalu berupa perubahan besar, kadang hanya perubahan arah kecil, berhenti membandingkan jalan kita dengan mereka yang berjalan diiringi sorakan. Mungkin juga, jika dulu kita tidak didukung, bukan berarti cerita kita selesai. Justru bisa jadi, kita adalah titik awal untuk menciptakan dukungan yang dulu kita tidak punya. Kita bisa mulai dari hal paling sederhana, tidak meremehkan proses sendiri, tidak menertawakan mimpi orang lain, tidak ikut-ikutan mematahkan harapan, hanya karena dunia pernah melakukan itu pada kita. Dan jika hari ini kita masih merasa tertinggal, mungkin bukan karena kita kalah, mungkin kita hanya memulai dari tempat yang lebih sunyi, dan itu tidak membuat kita lemah. Itu hanya membuat perjalanan kita lebih manusiawi. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini bersama kita. Jika naskah ini terasa dekat, mungkin memang karena kita sedang melalui fase yang sama. Dan mungkin kita tidak perlu selalu kuat sendirian.